Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau update perkembangan akuarium aquascape saudaraku. Dan ya, ini udah hari ke-3 setelah aku rescape. Dan ini adalah penampakan mengenai kondisi di mana perkembangan ikan dan perkembangan semuanya yang ada di akuarium ini, termasuk tanaman dan hardscape. Dan ya, ini aku mau update satu persatu aja itu kan mengenai ikannya dulu ya. Kita belum mengarah ke pada tanamannya, karena tanaman bisa kalian lihat di situ tuh banyak yang mati. Bukan mati sih, itu masih hidup, tapi ya kondisinya kayak gitu. Nanti aku bakal jelaskan. Dan aku mulai dari ikan dulu. Ini ikannya ada perubahan memang setelah aku rescape itu kan. Yang awalnya makan, terus akhirnya nggak bisa makan. Bukan nggak bisa makan, tapi bisa makan. Dan itu dilepeh lagi gitu peletnya. Bisa kalian lihat di situ, ini sedang aku kasih makan itu peletnya lagi masih ada sisa di atas itu kan. Aku ngasih pelet ini, pelet kecil-kecil kan, ikan kecil lah ya ini yang tetra. Nah, untuk kan aku punya ini blue polar gitu kan, biar warna blue-nya itu semakin keluar. Itu aku mix dengan blue premium, pelet premium blue itu hanya ukuran kecil gitu kan. Ini ya sesekali lah, jadi ya aku kasih ini pakannya kecil-kecil. Ini agak besar dan ini ya kecil kayak gitu. Nah, untuk pertama-tama ini ikan balasak nih ya. Balasak yang gede itu kan aku ada 2 kan. Ini yang gede, ini yang doyan makan pelet awalnya itu kan. Dan yang ini yang kurus, ini awalnya nggak doyan makan pelet sebelum aku rescape. Nah, tapi ketika aku sudah rescape, yang gede ini malah nggak bisa makan pelet. Itu bukan nggak bisa, tapi nggak doyan gitu kan. Nah, peletnya itu padahal pelet sama aja. Ketika sebelum aku rescape akuariumnya itu pelet sama aja aku kasih makan kepada mereka. Nah, yang balasak gede ini awalnya makan lahap banget, tapi sekarang 3 hari ini itu makan terus dilepeh lagi, makan dilepeh lagi. Nah, tapi kalau yang kurus ini itu udah mulai bisa makan guys. Yang awalnya sebelum aku rescape itu ikan yang kurus ini, balasak yang kurus ini makan terus dilepeh, makan dilepeh. Tapi saat ini itu makan ditelan kayak gitu. Aku udah melihat tadi pagi tuh aku kasih makan itu ada sekitar 5 pelet itu dia makan. Itu bisa kalian lihat di situ, itu di perutnya itu udah ada benjolan kayak gitu kan nih. Tuh sedikit lah ya, nggak kurus-kurus banget lah ya. Dan aku suka banget gitu kan, karena aku awalnya tuh nggak ada harapan kayak gitu. Ini bagaimana ya kok nggak bisa makan pelet ya. Mau aku belikan pelet lagi gitu kan, pelet yang ya katanya ada yang komen itu kan pelet sakura gitu kan. Apakah aku belikan kayak gitu? Cuman pelet sakura kan gede gitu loh. Ukurannya itu nggak kecil banget, nggak mikro banget kayak ini. Jadi kan gede banget. Ukurannya itu yang paling kecil 1 mili 1,5 mili kayak gitu loh. Jadi kan kurang untuk neon tetra gitu kan, yang mulutnya kecil itu nggak bisa makan akhirnya kalau aku beli pelet yang kayak gitu. Nah, dan untuk ikan yang lain, terutama manfish gitu kan, manfish untuk pelet kecil ini itu doyan banget, tiga-tiganya doyan banget. Bisa kalian lihat di situ itu perutnya itu tuh. Ini memang aku sengaja nge-record sekarang karena lagi ngasih makan. Dan lihat tuh, dia makan guys. Tuh, padahal perutnya lagi kenyang banget, itu tetap dia makan. Dan yang hitam mana ya? Dan yang di sana itu juga kalian bisa lihat perutnya itu. Nah, ini yang hitam. Nah, ini malah dihalangi. Nah, itu perutnya udah kelihatan banget. Ya kan? Bisa kalian lihat di situ, itu semuanya doyan makan di sini. Nah, untuk ikan-ikan moli ya apalagi ya, itu yang paling rakus di sini. Moli, terus rainbow picket,
terus Neon Tetra, Danio itu ya tetap bisa makan lah ya, doyan lah. Tapi menurutku nggak selahap yang dulu untuk mereka itu, kayak gitu guys. Tapi tetap bisa makan, tapi nggak selahap yang dulu. Nah, gitu. Untuk blue polarnya ya seperti yang aku katakan tadi, aku ngasih makan, aku mix sama premium blue untuk mengeluarkan warna birunya kayak gitu kan, untuk blue polarnya ini. Nah, dan mungkin kalian semua sudah pada tahu ya, ikan blue polar ketika dikasih makan tuh kayak rakus banget gitu loh, kayak ikan Oscar anakan gitu kan, ikan predator Oscar anakan. Dan kalau dikasih makan pelet tuh kayak ganas banget loh, kayak apa ya, kayak seneng banget itu akhirnya kan, prak kayak gitu. Nah, ini lagi kondisi kenyang gitu kan, jadi yang di atas ini tidak dihabiskan kayak gitu. Nanti biar yang di atas itu biasanya loh ya, biasanya itu dihabiskan redfin. Tapi redfinnya ini, oh ini, nah ini bisa kalian lihat di situ, ini redfinnya subur banget nih guys sekarang. Wah, lihat gendut banget ya. Aku suka banget, padahal dulu ini kurus banget, sekarang gendut banget. Aku suka banget nih. Nah, untuk tanaman, nah kita ke tanaman nih. Awalnya tanaman ini semua nggak ada yang aku ganti tanamannya ya, cuman ada 2 tanaman baru yang aku masukkan ini setelah rescape. Tanaman ini sama tanaman yang ini gitu, aku nggak tahu namanya, barangkali kalian tahu namanya tulis saja di kolom komentar, kita belajar bareng-bareng. Dan apa ya namanya, tanaman seperti triminil gitu kan, ini triminil itu daunnya pada lumer gitu. Nah, ketika lumer kayak contohnya ini nih mana ya tuh, itu kan warnanya beda ya, bukannya kadaka, nanti aku bakal bahas kadaka. Nah, yang triminil ini kan daunnya lumer gitu ya. Nah, ketika lumer di sini itu gimana ya, nah ini adalah potongan dari daun triminil yang lumer kayak gitu kan, ini 2 ini. Nah, ini dimakan sama redfin. Aku melihat sendiri tadi pagi ketika aku ngasih makan. Nah, redfin itu makanin daun yang lumer itu sampai habis, dan sisanya ini guys. Nah, dan yang ini copot-copot yang aku pasang di sini ya apa ya, tunas-tunas kecil yang ketika aku pasang copot lah ya. Jadi ya aku sekalian aku patahin gitu kan, terus aku tanam sendiri dan itu ngambang. Nanti aku bakal benerin di akhir video kayak gitu. Nah, untuk kadakanya itu awalnya hijau banget kan, kalian bisa lihat di videoku sebelumnya itu hijau banget. Tapi kenapa jadi kayak gini ketika aku masukin ke akuarium, setelah akuariumnya aku rescape. Ini aku nggak pakai pupuk, nggak pakai pupuk dasar, nggak pakai CO2, nggak pakai segala macem bakteri starter. Aku cukup pakai air doang, dan substratnya ini pasir malang hitam doang gitu kan, yang notabene teksturnya itu kasar dan ringan banget. Ketika kena gelombang dari ikan aja yang berenang itu guys, kayak bergerak gitu loh, pasirnya kayak gitu. Nah, untuk kondisi ini tanaman kadaka ini kemungkinan bakal aku biarin kayak gini. Aku bakal lihat bagaimana kondisinya ke depan gitu kan, karena memang pada dasarnya aku nggak pakai pupuk. Mungkin itu ya kondisinya dimana. Tapi yang bikin aku heran, awalnya itu kok bisa hidup gitu loh. Selama 3 bulan aku nggak pakai bakteri starter, nggak pakai pupuk dasar, nggak pakai segala macem, dan cuman pakai air biasa, dan itu air pump. Ya aku endapin ya nggak semalaman aku endapin, mungkin cuman 1-2 jam doang gitu, terus aku masukin lagi. Itu hidup guys selama 3 bulan. Tapi kenapa setelah aku rescape itu malah kayak gini? Nah, itu aku nggak tahu sih. Tapi ya udah, mungkin memang lagi ada cobaan kayak gitu ya, kita cobain aja ya kan. Nah, untuk yang di belakang sana ya,
yang di belakang sana itu namanya Valineresia. Ya aku juga lupa namanya, pokoknya itu subur banget tuh, paling beda dengan tanaman yang lain yang ada di akuarium ini. Ini aku suka banget guys, itu nggak pakai apa-apa, nggak pakai, ya pokoknya air sama substrat doang lah ya caranya, itu bisa tumbuh selebat itu gitu loh. Dulunya nggak selebat ini, dan itu bisa kalian lihat di situ mana ya. Nah itu tuh tunas-tunasnya yang ada akar putih itu tumbuh, padahal pertama kali aku masang itu masih kecil gitu kan, dan itu udah tumbuh sekitar 2 cm lah kayak gitu. Jangan menandakan bahwa kelihatan banget pertumbuhannya kayak gitu, dibanding yang lain nggak kelihatan banget pertumbuhannya, malah kelihatan banget kematiannya gitu. Detik-detik kematian kayak gitu maksudnya. Dan apalagi yang bisa aku update di sini, untuk tanaman yang awalnya aku taruh tengah, yang kemarin itu aku taruh belakang, karena katanya kalau tanaman itu terkena sinar dari lampu secara langsung itu kan bakalan busuk. Nah jadinya aku taruh belakang biar nggak kena sinar dari lampu secara langsung gitu kan, kehalang dari ini apa namanya, kayu kayak gitu ya. Jadi kayak gini semuanya itu sebenarnya aku mengkonsep sendiri, nggak tahu ini apa gitu kan, namanya apa ya, jadinya kayak gini ya. Untuk pertama-pertama, untuk pemula lah ya, seperti aku yang baru belajar, dan untuk kalian yang lagi belajar, mari kita belajar bareng-bareng di sini. Untuk kedepannya bakal aku update apapun yang terjadi dari kematian ikan, kemungkinan ya, tapi ya aku harap nggak ada yang mati ya. Aku bakal jaga mereka sebaik-baik mungkin. Kalau perlu misalkan ada yang harus dipindah, aku pindahin, terutama ikan jahe yang kemarin itu aku sedang sedang perhatikan, karena lagi galak-galaknya ke ikan lain. Itu rencananya memang mau aku pindahin, tapi setelah aku rescape dia aman-aman aja sekarang kayak gitu guys. Dan untuk keong ini semakin membludak, nggak tahu menginvasi isi dari akuarium ini gitu loh. Dan ya udah, yang penting ada kerja keras dari keongnya itu kan, untuk membersihkan lumut yang ada di kaca, yang menempel ke kaca, yang susah banget untuk aku bersihkan di sela-sela kayak gitu. Jadi ya dibantu dari keong ini ya, alhamdulillahnya aku beli keong lumayan banyak gitu kan. Dan ya aku rasa videonya cukup sampai di sini dulu ya, karena udah ini aja yang bisa aku update. Untuk video kedepannya ya mungkin beberapa update ke depan yang ada perubahan apa enggak kayak gitu sih ya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata, dan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.